Halo Taretan Bongkar dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Bang Uji dalam Government, bincang-bincang seputar tugas dan wewenang pemerintah. Nah, pada bincang-bincang kali ini kita akan membahas mengenai migran Indonesia asal Sumeneb yang menjadi isu-isu hangat selama ini. Untuk membahasnya sudah ada di samping saya Kepala Dinas Tenaga Kerja Heru Santoso. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Di sini juga ada migran yang akan pergi ke Malaysia tetapi kemudian dipulangkan ke Sumeneb dari Batam. Selamat pagi Mas Irawan. Mas Irawan ini dari Kepulauan Kangean, yaitu tepatnya di Desa Tembeng, Kecamatan Arjasa, Sumeneb. Iya, Pak Heru. Kita ke Pak Heru dulu ini ya. Berapa sih jumlah migran asal Sumeneb yang ada di luar negeri? Karena kami selama ini kesulitan untuk mendapatkannya. Entah karena tidak tercatat atau memang mereka tidak melengkapi surat-suratnya sehingga sulit untuk terdeteksi, Pak Heru. Jadi begini dulu, saya jelaskan terkait dengan pekerja migran gitu Iya. ya. Jadi kalau dulu itu namanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang berubah dari sisi nomenklatur itu pekerja migran Indonesia. Nah, pekerja migran ini dibagi dua sebenarnya, fenomena yang terjadi di lapangan. Bahwa ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, harapan kita, dan kita sudah memang harus gencar nih untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat bahwa masyarakat yang akan bekerja di luar negeri sehingga menjadi pekerja migran Indonesia itu harapannya mengikuti prosedur yang ada sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Di saat kita mau berangkat, tujuannya adalah faktor ekonomi, mau meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga harapannya ya kita pakai yang legal gitu. Sehingga perlindungan terhadap pekerja migran itu bisa memang benar-benar dilindungi oleh negara. Iya. Nah, sekarang fenomenanya adalah banyak masyarakat kita itu ingin instan. Masyarakat kita berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja migran itu, mereka itu menggunakan cara atau jalur yang ilegal gitu loh. Sehingga permasalahan-permasalahan di sini sering timbul gara-gara pekerja kita itu berangkat secara ilegal. Iya, Nah, Pak Heru. Sekarang kalau misalnya dari pertanyaannya, berapa sih pekerja migran kita yang dari Sumeneb itu? Kalau yang kita ketahui, ya kan, yang kita ketahui untuk yang legal itu ada 96. Jadi ada laporan dari perusahaan yang berangkat melalui perusahaan yang ada itu disampaikan kepada kita, termasuk juga dari desa itu juga menyampaikan kepada kita. Kita rekap di sini ada 96 pekerja migran yang legal. Sementara kalau yang ilegal kita tidak tercatat. Cuma pekerja yang dideportasi yang kita tercatat ya. Sampai saat ini yang dideportasi dari berbagai negara itu yang kita terima sampai sekarang itu ada 56 yang dideportasi. Itu dari deportasinya aja ya? Dari deportasinya Tapi saja. kalau kemudian berangkat kemudian ke sana tidak sampai diketahui ya? Ya. Kalau yang tidak melengkapi surat-suratnya itu atau yang dikatakan ilegal itu tadi ya? Ya, kita tidak bisa mendeteksi itu. Negara mana sih yang menjadi tujuan pekerja migran Sumeneb ini, Pak Kadis? Memang favoritnya adalah Malaysia. Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, Rumania pun juga ada. Nah, itu yang sering tercatat di kita sebagai tujuan-tujuan pekerja migran kita. Iya, iya. Kita ke Mas Irawan terlebih dahulu. Mas Irawan, ini dari Pulau Kangean, tepatnya di mana Mas Irawan? Tembeng ya? Tembeng, Desa Tembeng ya, Kecamatan Arjasa. Itu Mas Irawan mau berangkat kemana sih tujuannya? Sehingga kemudian dikembalikan lagi ke Sumeneb? Mau berangkat ke Malaysia. Iya. Terus sampai. Kapan itu berangkatnya? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Sabtu yang lalu ya. Iya, Sabtu yang lalu. Terus kemudian ke Sumeneb dulu? Sumeneb 2 hari. 2 hari, terus kemudian dari Sumeneb? Berangkat lagi ke Surabaya. Ke Surabaya. Terus dari Surabaya? Dari Surabaya berangkat ke Batam. Batam. Terus kemudian di Batam? Dipulangkan
dipulangkan. Dipulangkan ke Sumenep. Ya itu kenapa kok dipulangkan katanya, Mas? Karena katanya itu tidak resmi. Tidak resmi ya, tidak lengkap surat-suratnya. Tujuannya ke Malaysia ya? Mau apa ke Malaysia? Mau bekerja kah? Intinya mau sama orang tua. Mau ketemu orang tua? Mm-mm. Jadi orang tuanya ada di Malaysia? Iya, iya. Terus kemudian sampai sekarang sudah kontak-kontak dengan orang tuanya? Udah. Nah, gimana katanya orang tuanya? Katanya orang tua saya itu dari saya mulai berangkat itu, saya kan tidak tahu. Mm-mm. Hari ini suruh berangkat, saya berangkat. Mm-mm. Nanti ada yang jemput itu di Surabaya ada yang jemput, di Batam juga ada yang jemput. Tapi di Batam harus saya pulang karena nggak resmi. Berarti sebelum ke Malaysia ini di Indonesia ini sendiri sudah dipulangkan ya. Ini kemudian kapan nyampainya di sini? Tadi pagi Tadi pagi ya. setengah 6. Iya, Pak Heru, bagaimana melihat fenomena ini? Mau dipulangkan pulang sendiri atau dipulangkan sama kepala dinas? Jadi begini, ada lembaga yang mengurusi memang migran, Iya. Pak. Ada yang namanya BP2MI, Mhm. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Iya. Jadi di saat ada kasus-kasus seperti ini, Mhm. atau ini kan baru mau berangkat, tidak bisa berangkat dipulangkan. Mhm. Ada yang sudah nyampe di suatu negara, Mhm. negara luar negeri, Mhm. terus ketangkap Mhm. gara-gara dokumennya itu tidak lengkap, Mhm. tidak resmi, ketangkap, namanya dideportasi lah. Dideportasi ya. Itu pun juga difasilitasi oleh BP2MI. Mhm. BP2MI akan menghubungi Dinas Tenaga Kerja. Mhm. Nah, kami ada dua, Pak. Ada dua dalam proses penanganan ini, fasilitasi kami. Kadang kami diminta untuk menjemput mereka itu ke Surabaya. Setelah dari Surabaya kita bawa ke sini, sampai di sini kita hubungi kepala desa yang menjadi asal dari calon pekerja migran atau pekerja migrannya itu. Setelah itu kita pastikan bahwa yang bersangkutan itu sampai kepada lokasi tempat mereka berasal. Itu yang kita fasilitasi Iya, di dalam proses ini. Pak Heru, apakah memang persoalan-persoalan ketidaklengkapan surat yang menjadi persoalan selama ini sehingga banyak tenaga kerja Indonesia asal Sumeneb yang dipulangkan, Ya, Pak Heru? melihat fenomena ini kita sedih, Pak. Karena memang Mas Irwan ini sebenarnya korban. Mereka korban. Pelakunya adalah orang yang melakukan kegiatan seperti ini, yang mengajak, menjanjikan sesuatu yang luar biasa di luar negeri, sehingga orang Indonesia itu tertarik untuk berangkat, sehingga tanpa melalui prosedur yang ada. Sebenarnya kami menganjurkan kepada masyarakat kita, khususnya di masyarakat Kabupaten Sumeneb, ayo kita bekerja ke luar negeri, tapi melalui jalur yang resmi. Ada BP2MI, ada perusahaan-perusahaan yang memang menaungi dan mengurus keperluan pekerja migran. Jadi di saat mau berangkat kemana nih? Mau ke Taiwan, mau ke Hong Kong, mau ke Arab Saudi, mau ke Jerman, atau kemana saja. Kami akan memfasilitasi. Kemarin itu ada di job fair, Pak. Kami job fair ada 2 perusahaan BP2MI membuka 4.000 peluang pekerja yang akan calon pekerja migran yang mau berangkat ke luar negeri. Iya. Ada juga dari perusahaan dari Sampang itu membuka peluang bagi masyarakat Sumeneb yang akan bekerja di luar negeri. Sebenarnya melalui perusahaan-perusahaan yang resmi itu kita akan fasilitasi. Syaratnya tidak terlalu sulit kok, Pak. Kalau misalnya berkeluarga harus ada izin dari keluarganya, diketahui kepala desa, terus harus mempunyai kompetensi. Karena memang kalau tidak punya kompetensi mau ngapain kita ke sana? Ke luar negeri gitu ya? Kompetensi ini kalau misalnya yang BP2MI kemarin butuh tenaga medis misalnya. Tenaga medis. Maka tenaga medis ini dilatih dulu dari bahasanya. Tujuannya kemana? Ke Jerman, ke Taiwan, ke Korea misalnya, ke Jepang. Maka dia harus punya pengetahuan sebagai bahasa. Ada pembekalannya dulu misalnya. Ada pembekalan terkait dengan budayanya mereka, gimana yang akan dituju. Sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa diminimalisir dengan hal-hal seperti itu. Nah, pada kenyataannya warga kita itu inginnya instan.
ingin sekarang mau berangkat ke luar negeri. Tanpa harus ngurus bisa langsung Tanpa berangkat. ngurus, ya tetap ngurus sih sebenarnya paspor visa Iya, itu iya, tetap iya. ngurus sih sebenarnya. Cuma tidak pada posisinya, Iya, iya. tidak kepada jalur yang seharusnya. Sehingga kalau misalnya lewat perusahaan yang dibutuhkan oleh negara tujuan itu apa? Karena ada di pemerintah kita itu ada kerjasama pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan, pemerintah dengan personal pribadi. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka butuh apa? Tenaga medis, maka tenaga medis kita yang dikirim. Iya. Mereka butuh tukang, maka tukang kita yang dikirim. Mereka butuh tenaga IT kita yang dikirim. Nah, permasalahan sekarang, ini sekarang punya kompetensi apa? Oh, punya kompetensi tukang, yang dibutuhkan perawat misalnya. Bisa nyampe ke sana, ya tukang yang dibutuhkan perawat, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dikembalikan. Kita ke Mas Irawan dulu. Mas Irawan ini masih mau berangkat lagi dengan jalur yang lengkap atau biar di Kangean dulu? Gimana? Ya, pulang aja. Pulang dulu ya. Iya, nanti pulang kapan ini kira-kira masih di Kota Sumeneb ini? Kapan pulangnya? Kalau sekarang ya belum tahu juga. Soalnya telat paling. Ya, hari ini kita antar, Pak. Iya. Teman-teman kita antar ke pelabuhan ya, pelabuhan Kalianget. Iya. Berarti upaya dari Dinas Tenaga Kerja untuk mengantar Mas Irawan ini pulang ya. Sampai ke tujuan, Pak. Iya, baik. Terima kasih Mas Heru, terima kasih Mas Irawan. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Heru Santoso dan Mas Irawan. Kita kembali di lain kesempatan, tentunya tetap di Government. Bye-bye.